Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andri Rifatul Mabduha, NIM 12103193044 dari kelompok 2 yang beranggotakan Diana Syifa Juanita, Ali Mubarok, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jenis kedudukan dan wewenang lembaga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis lembaga negara. Jenis lembaga negara dibagi menjadi 3, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif, struktur lembaga perwakilan rakyat legislatif. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan struktur lembaga perwakilan rakyat secara umum terdiri dari 2 model, yaitu lembaga perwakilan rakyat 1 kamar dan lembaga perwakilan rakyat 2 kamar. Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif dipresentasikan pada 3 lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah 550. Anggota DPD berjumlah 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Tugas MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, pelantik presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak implementasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai DPD. DPD adalah lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR yang dimaksud untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan lembaga eksekutif. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan UUD. Menurut perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung membawai peradilan di Indonesia. Dan yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu.
memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan oleh presiden. Dan yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian. Beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. B. Wewenang lembaga negara. Lembaga negara dibagi menjadi beberapa, dan saya akan menjelaskan wewenang lembaga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden atau wakil presiden, membantu presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 3, lalu memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Lalu keempat, memilih presiden dan wakil presiden jika presiden dan wakil presiden mangkat atau berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Lalu wewenang DPR, yang pertama mengajukan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden, kedua persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, yang ketiga memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengangkat duta dan penetapan duta negara lain, keempat memberi pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi, kelima kekuasaan membentuk undang-undang, keenam persetujuan atau Perpu, 7 pembahasan dan persetujuan RAPBN, 8 pemilihan anggota BPK, 9 persetujuan calon hakim agung, dan yang ke-10 pengajuan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. Lalu wewenang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang pertama mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penghubungan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 22D ayat 1, pasal 22D ayat 2. 3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak pendidikan, dan agama. Yang keempat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang ditentukan dalam pasal 22D. Yang kelima, memberikan pertimbangan kepada DPR berkaitan dengan pemilihan anggota BPK. Lalu, wewenang presiden dan wakil presiden. Dalam Undang-Undang 1945 ditentukan beberapa wewenang dari presiden, yakni berkaitan dengan legislasi pasal 5 ayat 1 dan beberapa kewenangan lainnya yang ditentukan dalam pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar 1945
dan beberapa kewenangan lainnya terkait Perpu APBN, pemilihan anggota MK, dan sebagainya. Kedudukan lembaga negara. Lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah. Fungsi dan wewenang dapat menentukan kedudukan lembaga-lembaga sehingga terdapat kelompok lembaga negara utama atau main state organ, serta lembaga negara bantu atau auxiliary organ. Relasi antar lembaga negara dapat berisi hierarkis struktural sebagaimana doktrin pembagian kekuasaan semasa Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dan dapat pula secara flat horizontal yang berada dalam kesederajatan dan berada karena wewenang belaka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.